sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, kita coba dulu kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Oke, kalau ini gimana? Yuk kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir teman-teman boleh kita berteman bersama di akun ini ya. Oke ya, siap ya, sama aja ya sebentar. Oke ya, siap ya, sama aja ya. Oke, I think nggak masalah lah ya. Bismillah ya. Oke, teman-teman boleh kita mulai yuk. Nah, tadi ada pertanyaan, siap Mama Hansa ya. Aku mulai ya guys. Tadi ada pertanyaan terkait dengan lupa qobliyah atau apa tadi ya pertanyaannya ya. Aku lupa cuy. Ya, ketik lagi aja ya guys. Siap ya Mbak Desca ya. Siap Mbak Kucing Hitam, Mbak Wati, Mbak Soleha ya. Ustazah saat haid apakah boleh kita membuatkan kopi untuk suami? Jadi harus ditengok asbab suaminya ini tidak berpuasa. Sebab kalau dia tidak berpuasa karena dia males, maka kita tidak boleh membuatkannya ya. Tapi kalau dia tidak berpuasa cuman karena dia dalam kondisi seperti sakit, maka kita boleh membuatkan. Jadi yang menjadi standar ukuran kopi itu bukan kita, tapi dia. Ketika dia sakit kita boleh buatkan. Kalau dia tidak sakit kita tidak boleh buatkan. Ketika dia pikun kita boleh buatkan. Jadi kalau diminta buatkan kopi, Dek buatkan abang kopi, abang nggak puasa, boleh bang, pikun dulu bang. Kalau dia udah pikun sudah aman ya. Oke ya guys, ya kita lanjut ya. Ustazah, anakku patah tangan sedang pakai gips, sholatnya tidak berdiri tidak sempurna, itu gimana? Jadi kalau seandainya berdirinya tidak sempurna maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang, nggak masalah. Ustazah, oke gitu ya, aman ya teman-teman ya. Oke Ustazah, kalau sudah witir selesai taraweh apa tidak perlu witir lagi pas sholat tahajud? Nggak perlu, karena witir cuman boleh satu kali saja. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja. Oke? Apa hukumnya jabat tangan ketika setelah selesai sholat? Jabat tangan gak masalah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika dua orang mukmin bertemu dan dia berjabatan tangan, maka berguguranlah dosa-dosa pada wilayah kedua-keduanya. Ustazah, sebelum lebaran pulkam ke kampung halaman, apakah zakat fitrah harus di kampung halaman? Tidak, zakat fitrah itu boleh kok, ke Palestina aja boleh, apalagi cuman di sini atau di kampung halaman, bebas ya. Ada 2 kali saat witir di rokaat 3, saya lupa baca ayat pendek, nggak masalah. Ayat pendek saat sholat sunnah dan sholat fardu itu tidak wajib. Jadi sebenarnya nggak baca ayat pendek nggak masalah ya. Ustazah, zikir sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, oke, apa itu tas siaga? Aku nggak paham. Maaf, kalau sholat Idul Fitri boleh di rumah nggak? Nggak boleh. Yang namanya sholat Id harus di lapangan atau di masjid karena harus ada khatib. Ustazah, oke gitu ya. Kalau sholat, kalau doa sambil selonjoran nggak masalah ya. Zikir, doa, sholawat, al-fatihah ya sambil selonjoran nggak ada masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke, Mbak Yu Kemar ya, nggak usah dipikirkan lah, kita doa saja ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Baca Al-Quran di dalam kamar tidak berhijab jangan. Baca Quran itu usahakan
usahakan berhijab lah, kan kita menghadap Allah ya. Bolehkah kita tidak meminjamkan uang kepada orang yang gayanya selangit? Meminjamkan uang kepada orang tidak wajib, Mbak. Jadi tidak mau meminjamkan tidak ada masalah. Meminjamkan itu adalah hak, bukan kewajiban. Mbak Yuke boleh baca doa ini kalau takut dengan bencana. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ustazah, kalau baca Quran wajib wudhu nggak? Kalau dia full Arab sangat dianjurkan berwudhu. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia maka boleh tanpa wudhu. Ustazah, sholat di masjid selonjoran karena sakit lutut ndak apa-apa. Sekali lagi ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Jadi boleh aja sholat telentang ya. Ustazah, apakah tiap tahun ibu saya harus mengeluarkan zakat sedangkan ibu saya tidak berpenghasilan? Zakat apa Mbak? Zakat fitrah harus. Ketika ibu Mbak tidak berpenghasilan maka dia akan diberikan zakat. Berarti dia selaku mustahik zakat. Tapi uang itu bisa dia kembalikan lagi untuk memberikan zakat. Namanya muzaki. Jadi dia mustahik dan muzaki sekaligus ya. Kalau lagi haid boleh nggak baca Quran Yasin tapi nggak megang Quran? Boleh. Ustazah, oke, di sini sholat tarawehnya tidak sholat ba'diyah isya. Ya itulah masalahnya ya kan. Nah sholat isya itu harus menyediakan waktu untuk ba'diyah isya. Ya itu problemnya ya. Jadi para imam, halo mam ya. Para imam-imam ini sangat dianjurkan untuk memberikan jeda ya, memberikan jeda kepada jamaah untuk melakukan sholat ba'diyah ya. Karena karena sholat ba'diyah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, dan aku sudah buat videonya. Jadi jangan buru-buru lah ya kan. Ustazah, oke, gimana kalau taraweh kalau jeda minum air dan kurma? Nggak masalah. Minum air, ngeteh, ngopi, di jeda taraweh, makan risoles, ganjel perut sebentar nggak masalah. Itu makan minum tidak membatalkan wudhu. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah mandi besar di pagi hari karena haid lalu puasa? Boleh kalau ketiduran. Ustazah, setiap sholat ada sholat sunnahnya enggak? Tidak. Setelah sholat asar dan sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Selebihnya ada. Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh tidak ada ya. Ustazah, oke, udah bayar zakat fitrah dan zakat bulanan siap. Ustazah, habis qobliyah subuh zikir apa zah? Boleh, zikir apapun gak masalah. Ustazah, gimana kalau makmum waktu baca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah ruku? Jawabannya ruku saja ikut imam. Langsung ruku saja ikut imam ya. Oke, langsung ruku saja ikut imam. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya guys. Oke ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke. Kalau belanja lebih ke kita gimana ya? Lebih ke kita tuh apa maksudnya? Ustazah, kalau Bu Sui tidak berpuasa, gimana cara menggantinya? Bu, coba ibu ganti puasa ibu dulu setelah Ramadan nanti. Jangan ibu buru-buru bayar fidyah ya. Jadi ibu hanya ganti puasa saja. Jangan terlalu buru-buru bayar fidyah ya Bu. Oke. Jangan terburu-buru bayar fidyah. Nanti kalau ganti puasa ibu sakit, kalau ganti puasa ibu pingsan, kalau ganti puasa ibu nggak keluar air susunya, baru deh ibu bayar fidyah ya. Membayar fidyah itu memberi makan sebanyak 7 on 1 hari kali 30 hari ya. 7 on kali 30 hari ya teman-teman ya. Oke, berarti 21 kilo ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Sholat subuh nggak pakai kunut apa hukumnya? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Nggak pakai kunut nggak masalah ya.
Oke, Ustazah, boleh nggak zakat fitrah sama ponakan yang hidup? Nggak masalah, ponakan itu boleh. Ya, yang penting dia minim atau dia fakir atau dia miskin. Ustazah, oke, saya punya anak laki-laki yang belum balik. Dia ngotot puasa beduk itu gimana? Puasa beduk itu apa maksudnya, Mbak? Nggak paham aku. Ustazah, bolehkah sholat taraweh rakaatnya 4-4? Boleh. 4-4 boleh. Tapi kalau mau ditanya, mana yang lebih afdol? Lebih afdolnya 2-2-2-2. 2-2-2-2. Karena dilakukan per 2 rakaat ya. Daripada 4-4, lebih afdol 2-2-2-2. Oke? Ustazah, oke, puasa setengah hari kalau belum balik tidak masalah ya. Ustazah, oke, bagaimana cara sholat ba'diyah isya? Semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja kok, nggak ada bedanya. Sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, ya betul Mbak Bauriah ya. Kemudian sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Pokoknya kalau sholat sunnah 2 rakaat itu caranya sama kayak sholat subuh aja, niatnya doang yang beda ya. 21 kilo itu 30 hari, satu hari kan 7 on kali 30 hari berarti 7 kali 3 21 kilogram, kasih ke fakir atau miskin untuk fidyahnya ya. Ustazah, ibu saya janda miskin yang sakit-sakitan, apa harus bayar fidyah juga? Baik, ketika dia janda miskin yang sakit-sakitan, dia tetap dianjurkan bayar fidyah secara berangsur. Nanti kan dia dapat uang zakat kalau dia miskin, dia dapat santunan sedekah kalau dia miskin. Maka dengan itu berangsurlah dia membayar fidyahnya. Jikapun dia nggak sanggup membayarnya, maka ahli warisnya bisa membantunya. Zakat fitrah apa harus nominal yang ditentukan? Boleh dilebihkan nanti niatnya zakat dan sedekah. Ustazah, kalau lupa kunut gimana? Tergantung Mbak. Kalau Mbak terbiasa kunut, maka ketika lupa kunut Mbak harus sujud sahwi. Tapi kalau Mbak tidak pernah kunut, Mbak tidak usah pikirkan. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu sangat dianjurkan. Dan kalau lupa kunut, mesti sujud sahwi. Jadi bagi teman-teman yang kunut, itu harus sujud sawi kalau lupa kunut ya. Sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat atau kalau kita lupa kunut ya. Caranya setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya, gitu caranya ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke ya guys. Ustazah, oke, bagaimana hukum zakat bagi orang yang benar-benar miskin? Zakat apa Mbak? Kalau zakat fitrah, zakat mal, dia nggak perlu membayar zakat Mbak. Dia adalah mustahik, dia malah diberi zakat ya Mbak. Ustazah, oke, ini dia ya. Oke, siap ya, sebentar ya. Oke, kalau tanya zakat, coba ditulis guys, zakat mal atau zakat fitrah nih yang ditanyakan. Kalau dua-duanya beda ya. Oke. Ustazah, Pak Akmal tulisnya pelan-pelan. Kalau terlalu sering nanti Bapak spam, Bapak nggak bisa ngetik lagi nanti. Ustazah, jika kita dapat bonus dari perusahaan, bolehkah 2,5% untuk driver dan security? Boleh. Itu namanya adalah sedekah ya. Ustazah, anak perempuan saya 7 tahun, puasanya hanya setengah hari, nggak apa-apa. Anak wajib sholat di usia 7 tahun, tapi wajib puasa kalau sudah balik. Oke? Anak tuh wajib sholat di usia 7 tahun. Ya, misalnya nih kalau dia laki-laki perempuan usia 7 tahun dia udah harus sholat. Tapi dia bisa harus puasa di usia balik ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, menyusui baru bisa bayar puasa yang kedua tahun. Maksudnya dia nggak ganti puasa selama 2 tahun ya, dia bayar fidyah. Lain kali teman-teman usahakan ganti puasa daripada ngeluarin uang untuk fidyah, iya kan. Nah jadi kalau teman-teman cuma punya anak 1, anak 2, ya teman-teman ganti aja lah puasanya, iya kan, ganti aja kan. Waktu menggantinya 330 hari dalam setahun kan. Oke. Ustazah, oke, sehat ya teman-teman. Boleh share tautan, tap layarnya ya.
Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, kalau anak yatim sebaiknya busui, puasa atau tidak? Maksudnya gimana? Kalau anak yatim, wallahu alam bisawab. Gimana nih? Kalau anak yatim, kenapa ya aku selalu ketinggalan ruku imam? Nggak tahu juga aku. Nanyanya ke aku. Dia selalu ketinggalan ruku, nanyanya ke aku. Baiklah Pak Akmal. Kenapa ya aku selalu ketinggalan ruku? Lah mana tahu aku yang ketinggalan ruku siapa? Ya gitu ya guys. Kenapa ya aku selalu ketinggalan ruku? Ya mana tahu aku. Ya kayak gitu ya guys. Agak lain pun bapak ini. Oke ya. Ustazah, kalau saya hamil dan muntah ya, apakah batal puasa? Batalin aja Pak. Ya kalau muntah batalkan aja ya. Kalau muntah batalkan aja ya. Oke ya. Ustazah, kalau anak tidak mau makan, sebaiknya busui, puasa atau tidak? Anaknya tidak mau nyusu atau tidak mau makan? Kalau tidak mau nyusu ya batalkan. Kalau tidak mau makan ya lanjutkan ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya. Kalau sholat taraweh nggak baca takbiratul ihram boleh nggak? Nggak boleh. Takbiratul ihram pertama itu wajib ya. Allahu Akbar. Ya mengangkat tangan pertama itu hukumnya wajib. Tapi setelah itu ruku ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah itu nggak wajib lagi, oke? Jadi yang wajib itu adalah mengangkat tangan pertama saja. Waktu dia ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar ya. Nah itu adalah bagian dari sunnah, dia tidak wajib ya. Ustazah, dosakah anak nasihati orang tua untuk sholat? Tentu tidak, ya tentu tidak berdosa ya. Jadi teman-teman doakan saja ya, dan ajak saja dengan bahasa yang lebih baik. Saya sedang puasa tapi disuruh makan, gimana puasa saya? Saya sedang puasa tapi disuruh makan, gimana puasa saya? Makan gak? Kalau makan berarti batal. Tapi kalau gak makan berarti gak batal. Siapapun yang menyuruh. Oke. Ustazah, kalau belum isya boleh sholat taraweh dulu. Isya dulu baru taraweh ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh ya. Lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Siap Mbak Rahwini ya. Oke, Ustazah, kalau mau sholat qobliyah dan ba'diyah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah niatnya dan sholatnya 2 rakaat kayak sholat subuh. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Lalu sholat kayak biasa, kayak sholat subuh ya. Ustazah, apakah boleh sholat qobliyah subuh kalau subuh kita kesiangan? Oke. Kalau subuh kita kesiangan, selagi masih ada waktu subuhnya, kita masih bisa qobliyah subuh. Dengan syarat sudah ada waktu subuhnya. Masih ada waktu subuhnya. Misal azan subuh jam 4.30 misal. Maka teman-teman baru bangun jam 5 gitu kan. Maka boleh loh teman-teman itu qobliyah subuh dulu baru sholat subuh ya. Boleh selagi masih ada waktu sholatnya. Apakah ketinggalan ruku dari imam sholatnya batal? Tidak ya. Ustazah, oke ya. Sholat hajat minta lunas hutang gimana? Boleh, nggak jadi masalah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sholat taraweh malam nggak apa-apa kah? Karena saya kerja nggak apa-apa. Taraweh itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Ya misalnya teman-teman punya anak kecil atau lagi di kantor nggak usah taraweh. Nanti tarawehnya jam 12 malam, jam 1 malam sendiri nggak masalah ya. Taraweh 3 rakaat langsung boleh ya. Sengaja aku sholat taraweh 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek, oke?
Ustazah, kalau wudhu buka puasa lanjut sholat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Wudhu dulu, makan dulu sebak, salah lauk, godok bagulo, baru sholat boleh. Karena makan minum tidak membatalkan wudhu. Saya sholat malam, tapi sering tekantuk-kantuk. Batal nggak sholat saya? Tekantuk tidak membatalkan sholat, cuman tekantuk itu makruh saja. Ya, ngantuk itu cuman makruh, dia tidak membatalkan sholat, dia cuman makruh saja ya. Ustazah, taraweh kok 3 rakaat, witir yang 3 rakaat ya. Ustazah, oke, kalau siang wudhunya yang wajib aja, benar. Kalau mau berwudhu lah ya, yang wajib aja nggak masalah ya, tidak kumur-kumur selama Ramadan nggak apa-apa. Jadi kumur-kumurnya cuman subuh, maghrib dan isya ya. Ustazah, witir 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, lagi sholat terus menangis sedih, batal nggak? Menangis tidak membatalkan sholat ya, menangis tidak membatalkan sholat, atau bercucuran air mata tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan sholat ya. Oke ya, Ustazah, sholat sunat wajib pakai surat pendek enggak? Tidak, ayat pendek tidak wajib pada semua jenis sholat. Cuman kalau nggak baca ayat pendek sayang aja ya kan. Nah ya kan, Ustazah, baca Quran sambil baring di kasur boleh banget. Ada dalil allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke ya, kalau punya hutang boleh tidak kita melaksanakan sholat sunnah? Boleh aja, gak jadi masalah ya. Kalau kita punya hutang ya, kita boleh nggak melaksanakan maksudnya melaksanakan apa nih? Kalau masih punya hutang sholat boleh mbak, nggak ada masalah mbak ya, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, tarawih itu 8 dan 20 rakaat ya? Ya, tarawih itu 8 dan 20 rakaat ya. Ustazah, nangis membatalkan puasa nggak? Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali nangisnya itu sambil makan coklat ya. Ustazah, apa beda zakat dan sedekah? Boleh sama keluar, gimana kalau isya di rumah, tarawehnya di masjid karena mau dengar ceramah? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya. Jadi tarawehnya di rumah, isanya di masjid atau dibalik nggak masalah ya. Ustazah, taraweh boleh nggak langsung 4 rakaat? Kalau mau boleh, tapi afdolnya 2-2 Mbak Fatimah. Kalau 4 rakaat itu memang Rasulullah pernah melakukannya menurut Sayyidatina Aisyah. Tetapi Rasulullah pernah bersabda qiyamul lail matna, salat malam itu 2-2. Aku nggak yakin loh kalau teman-teman tarawih 4 rakaat itu teman-teman ngerti caranya dan ngerti bahwa itu tidak dan itu adalah tidak pakai tahiyat awal. Sedangkan 2 rakaat aja kita khawatir loh teman. Siap Mbak Tuti, Mbak Sri, 2 rakaat aja kita khawatir loh teman-teman, khawatir lupa rakaat, apalagi 4 rakaat ya. Ustazah, bolehkah sholat witir 1 rakaat? Boleh banget, gak jadi masalah ya. Nah, kalau mau dilakukan 4 rakaat juga, dia tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat 4 tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, taraweh boleh nggak Al-Fatihah setengah karena ketinggalan imam? Boleh. Jadi begini, seketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Kan gitu ya guys, aku ulang ya cara sholat berjemaah ya. Ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, maka makmumnya diem. Oke. Nah, jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Seketika imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Oke.
Rupanya imamnya cepat ayat pendeknya, dia langsung ruku, maka kita belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam, oke? Ruku aja ikut imam, oke? Gitu ya teman-teman ya, ruku saja ikut imam ya. Ustazah, gimana hukumnya? Jadi tapi sebaliknya, seandainya imamnya ini panjang ayat pendeknya, si makmumnya belum selesai lagi Al-Fatihahnya, gitu kan? Oke, udah selesai Al-Fatihahnya, maka dengarkan saja imamnya ya. Oke ya. Oke, Ustazah, oke ya. Saya lupa baca niat puasa, tidak ada masalah ya. Ustazah, tarawih itu harus baca iftitah enggak? Teman-teman, semua jenis sholat sunnah itu sholat wajib, tidak wajib baca iftitah. Iftitah itu hanya sunnah pada semua jenis sholat ya. Hanya saja, hanya saja sayang kalau nggak dikerjakan. Suatu ketika Rasulullah ngomong kepada sahabat, ya Rasulullah, ya sahabatku, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila? Lalu Rasulullah menjawab, sahabat menjawab, saya Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkata, futihat abwabus samawat, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Jadi iftitah sayang kalau nggak dikerjakan, kalau bisa ya kerjakan ya. Oke Ustazah, kalau tarawih witir, tengah malam tahajud witir lagi enggak. Teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi ketika teman-teman sholat isya, lalu teman-teman ba'diyah isya, lalu teman-teman tarawih, lalu teman-teman witir. Jadi habis tarawih witir, ya kan? Habis tarawih witir, ya kan? Tengah malam mau tahajud boleh loh, bukan nggak boleh loh, boleh. Tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh satu kali saja, oke? Satu kali saja, oke? Ustazah, menangis tapi air mata masuk mulut, batal puasanya ya. Ustazah, zakat mal emas tiap tahunkah? Kalau emasnya batangan tiap tahun, kalau emasnya perhiasan sekali seumur hidup. Nangis jangan sampai ketelan air mata cuy. Biasa-biasa aja nangisnya ngapa cuy? Pakai pula nangis ketelan air mata. Ya sudahlah, nangis menelan beban hidup, air matanya ketelan, batal puasanya. Tapi kalau tidak ketelan tidak batal ya. Perlu aku kasih tahu tutorial nangis biar nggak batal. Semua mau diajarin pula si kawan ini. Nangis itu tidak batal puasa. Tapi kalau nangis sambil makan coklat batal. Nangis sambil ketelan air mata batal. Oke? Nah, jangan sampai pula aku buat tutorial cara nangis cuy. Ya, nah tapi kalau nangisnya dalam sholat itu tidak batal, kecuali kalau teman-teman berhenti sebelum wakaf. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, nangis, gak apa-apa tuh, kan udah berhenti tuh wakaf ya. Ar-Rahmanir-Rahim, boleh. Tapi kalau Alhamdulillah, ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya guys. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Ulang lagi dari awal guys, sampai ke alam barzah, ngulang terus nanti. Makanya kalau nangis dalam sholat itu setiap wakaf baru ambil kesempatan nangis, atau keluar aja air matanya nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Alhamdulillah, ulang lagi dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Ulang lagi dari awal, gitu terus sampailah ke liang lahat. Jadi nangis dalam sholat tidak batal, cuma usahakan jangan berhenti sebelum wakaf. Nangis saat puasa tidak batal, tapi jangan ketelan, oke? Gitu ya guys. Tutorial nangis waktu sholat. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, kalau iftitahnya baca Allahumma ba'id boleh, nggak masalah. Ustazah, oke ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ustazah, saat berudu apakah batal bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak, bersentuhan dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja.
Oke. Terserah mau pilih yang mana. Jangan berubah-ubah. Aku lagi benci sama kamu bang. Aku ikut Imam Syafi'i. Batal. Aku lagi sayang-sayangnya bang, ya nggak usah lah batal habis wudhu. Imam Hanafi bang, itu yang nggak boleh, oke? Ustazah, sholat duha atau tahajud boleh 4 rakaat sekali salam. Kalau dia di malam hari usahakan dua-dua. Tapi kalau dia di siang hari kayak sholat duha boleh 4 rakaat 1 kali salam. Ya, nah jadi kalau 4 rakaat 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat 4 tahiyat akhir ya. Ustazah, aku yakin nangis pada saat sholat. Ingat kata-kata Zah, nggak jadi nangis karena ketawa. Oke guys, gitu ya. Nangis tuh ada tutorialnya cuy. Semua ada tutorialnya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Sujud sawi apa? Ustazah, waktu sedang sholat ada nyamuk boleh dipukul nggak? Boleh, seperti memukul masa lalu. Ya, jika kita lagi sholat ada nyamuk, cus, berdarah dia cuy. Ketika dia berdarah, maka itu tidak masalah. Darah nyamuk itu adalah ketika ada darah nyamuk itu najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Jangan kepikiran aku, pop berdarah, najis nggak ya? Tanya Ustazah Nela nanti. Nggak usah ingat aku lagi sholat, abaikan aja, nggak masalah ya. Ustazah, oke, nangis keluar dahak, ingus masuk ke tenggorokan, nggak apa-apa. Dahak ya menelan air liur, menelan dahak, menelan sisa makanan, menelan darah gusi, menelan ujian hidup, cobaan hidup, menelan kok cobaan hidup ya. Oke, tunggu guys, kurang rem guys. Pokoknya itu semua tidak membatalkan puasa ya. Itu semua tidak membatalkan puasa ya teman-teman ya. Oke, dan karena dia tidak bisa menghilangkan dahaga ya. Oke guys, yang menelan ujian hidup, menelan omongan tetangga yang K-popers dan juliters sejati itu tidak batal ya guys. Oke ya. Ustazah, witir bisa langsung 3 rakaat? Bisa ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, oke? Gitu ya guys. Ustazah, kok nggak masuk TV lah? TV lagi guys. Aku nggak bisa masuk TV, udah aku coba nih. TV ku lebar nih guys, nggak masuk. Udah berkali-kali aku bilang nih, aku bukan tidak mau masuk TV, nggak muat guys, tipis. Di TV ini percuma ya, hidungku aja nggak masuk, apalagi badanku kecil kali dia. Ya sedangkan TV di kamar atas aja udah ku kasih sama satpam. Satpam dikasihnya pula entah sama siapa. Oke gitu ya, udah berusaha aku masuk nggak bisa. Nanti kapan-kapan lah aku coba masuk, nggak bisa. Kayak tenang aja, kalau aku bisa masuk TV aku masuk, tapi sampai sore ini belum bisa. Makanya aku cabut aja itu, nggak ada gunanya, nggak bisa masukin aku. Oke, sholat berjamaah lupa baca Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah sholat berjamaah, nggak masalah mbak, nggak masalah. Guna dari sholat berjamaah itu adalah tujuannya adalah menggantikan kesalahan amal kita. Oke, ya nggak masuk, nggak muat aku masuk TV itu, udah aku usahakan, teman-teman nggak percaya sama aku. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, masuk keranjang kuning aja. Wah, ongkirnya tinggi kalau aku ya. Oke, Ustazah, bacaan ruku dan sujud bisa 1 kali? Bisa. Bacaan ruku dan sujud bisa 1 kali. Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan bacaan sujud bisa 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Dan mereka keduanya sepakat kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali bagus ya. Oke. Ustazah, halo Mbak Khotimah, bercanda saja ya. Gak sempat makan sahur karena bangun jam 8 pagi, tetap puasa, enggak masalah, is okay. Ya. Ustazah, sebentar. Sebaiknya 3 kali Mbak STM, benar ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak baca Quran untuk ngejar khatam? Boleh, pakai handphone saja ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, apa yang dimaksud tidak ada sholat sunnah dengan setelah sholat subuh? Ya nggak ada.
Ya, karena setelah sholat subuh itu adalah matahari akan muncul, dan orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ya, habis asar orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Makanya tidak boleh sholat habis subuh dan habis asar, karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi ya. Orang Majusi ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu ya. Oke, gitu ya guys. Ya selalu ya. Ustazah dulu sekolah aku dulu pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, mana lebih dulu fidyah atau kodo? Selagi Mbak bisa kodo, Mbak kodo aja dulu Mbak. Kalau nanti udah nggak kuat baru Mbak bayar fidyah ya. Oke. Gitu ya Ustazah. Oke ya, iya Mbak Yuniu ya. Ustazah, boleh nggak jelasin cara taraweh perempuan di rumah sendirian? Teman-teman boleh cek-cek ini ya, cek-cek video aku ya. Tutorial sholat taraweh udah banyak banget, karena total videoku di TikTok udah 9.000 video. Di YouTube udah 5.000 video. Teman-teman boleh subscribe juga channel YouTube aku, Ustazah Nela Luki. Rekaman ulang daripada live ini selalu ada di video YouTube-nya aku ya. Di YouTube-nya aku bagi teman-teman yang terlambat hadir. Tapi so far kalau tarawehnya 8 rakaat 2 2 2 2. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, dan lakukan langsung 4 kali ya. Oke, kalau lagi puasa siang mandinya pakai sampo boleh, tapi jangan ketelan dikit batal. Kalau aku boleh saranin teman-teman mandi itu sebelum azan subuh lah. Ya, itu sunnah ya. Aku aja anak muda mandi sebelum azan subuh. Dalam dan luar Ramadan sebelum subuh aku udah mandi guys. Nah, itu sunnah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana kalau aku flek berkepanjangan? Kalau fleknya terus lebih dari 15 hari itu istihadah. Itu adalah istihadah ya. Kalau istihadah itu boleh sholat, boleh puasa. Jangan lupa nanti aku spill madu akasia kita untuk sakit daleman, kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, yang bagian dalam-dalam itu madu akasia ya. Masih promo Ramadan ekstra seru. Tapi kalau untuk sakit lutut kayak kebas-kebas, kesemutan, pengapuran, lutut nggak bisa ditekuk, madunya osteo. Oke. Pernah dong baru ini aku dakwah udah 23 tahun. Aku dakwah sudah 23 tahun. Ya, 20 tahun di offline dan 3 tahun di online ya. Oke ya guys, ke Medan ya sering lah aku pada masanya. Dulu aku kemana-mana ceramahnya. Waktu masih muda dulu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kapan waktu melaksanakan sholat taubat dan hajat? Kapanpun bisa. Ya, kapanpun bisa habis sholat fardu dan sholat kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke. Menurut Imam Syafi'i wanita sedang haid tidak boleh baca Quran yang mushaf. Kita lanjut ya. Oke ya guys. Hey, itu ada pasar malam di belakang. Bagus banget. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Oke ya, kita mulai. Siap Mama Intan ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, yuk teman-teman boleh tanya aja sambil aku jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya ya. Nah, cuman sampai Ramadan kali ini masih banyak di kolom komen yang nanyain tentang cara sholat taraweh di rumah lo guys. Ini kalau nggak tahu caranya ini bahaya, ini bisa nggak sholat taraweh nih kawan-kawan nih kalau nggak ke masjid ya. Nah, jadi itu memang harus diulang-ulang supaya minimal kalaupun nggak ke masjid tetap melakukan taraweh meskipun dalam keadaan di rumah ya guys. Meskipun dalam keadaan di rumah ya. Oke, nah sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, iya banyak yang nanyain cara taraweh ya. Oke ya teman-teman ya.
Nah terus aku coba jawab ya. Oke, Ustazah siap ya Bang Imam ya. Aku coba ulang ya. Aku coba scroll ke atas ya. Ustazah udah beberapa kali masuk SSJ, RSJ, rumah sakit jiwa. Oh, kalau seandainya udah masuk RSJ seperti itu, tidak wajib lagi untuk sholat, tidak wajib lagi untuk puasa. Kalau sholat qobliyah isya, habis isya apa sebelum isya? Yang namanya qobliyah itu sebelum, yang namanya ba'diyah itu sesudah. Yang namanya qobliyah itu sebelum, yang namanya ba'diyah itu sesudah ya guys. Jadi yang namanya qobliyah itu pasti sebelum. Jadi dia ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Kalau yang sunnah muakkad ya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya kan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya kan. Seperti itu ya, lebih kurang ya guys. Oke ya teman-teman semuanya ya. Nah itu qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah kalau tarawih di rumah waktunya sampai kapan? Batas tarawih itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh kita masih bisa tarawih. Iya kan, misalnya nih teman-teman punya anak gitu ya. Nah teman-teman boleh tuh anaknya tidur dulu baru teman-teman melakukan sholat tarawih. Itu tidak masalah sama sekali ya. Ustazah qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Apakah boleh tahajud didahului witir? Silahkan. Seperti yang sering aku sampaikan, sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah boleh wudu cuman pakai handuk, nggak ada masalah ya. Karena wudu tidak wajib nutup aurat. Ibu saya pikun tapi masih ada yang ingat, oh itu nggak sempurna akalnya. Walaupun dia udah pikun segaris, itu akalnya udah nggak sempurna mbak. Maka ibu yang pikun seperti itu dia memang tidak wajib sholat ya mbak. Dia tidak wajib sholat kalau pikunnya itu seperti itu ya. Tidak wajib sholat ya. Oke guys, Ustazah boleh nggak baca Quran sedang haid di HP? Boleh. Atau kalau khawatir teman-teman boleh pakai ini aja ya, pakai macam solawat atau sekedar al-fatihah itu boleh ya. Ustazah kalau baca doa itu harus berapa kali? Misalnya doa hajat ya terserahlah semau teman-teman, namanya doa. Doa itu kama yuridukum, sesuai dengan yang kita mau ya. Ustazah sebelum sholat tahajud, sholat hajat dulu boleh, nggak masalah ya. Oke, atau sholat taubat dulu atau sholat tahajud dulu, hajat dulu baru tahajud, nggak masalah. Aku udah sholat duduk di kursi 4 tahun, nggak masalah mbak. Ada dalil shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah di apotik mana beli kacamatanya? Oh ini bukan kacamata apotik, optik atau apotik? Ke apotik ya, salah ya. Oh ini kacamata Premier ya guys. Nah yang model gini sudah tidak ada lagi ya. Nah ini cuma beberapa saja cetaknya ya, nggak banyak ya. Oke Ustazah, berdoa setelah sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh ya. Oke, pakai bahasa Indonesia boleh ya teman-teman ya. Jadi doa setelah sholat itu pakai bahasa Indonesia boleh ya guys. Ustazah witir 3 rakaat apakah ada tahiyat awal atau hanya tahiyat akhir? Semua jenis sholat sunnah itu tidak ada yang pakai tahiyat awal. Semua jenis sholat itu hanya tahiyat akhir saja ya. Semua jenis sholat hanya tahiyat akhir saja. Oke. Ustazah surat apa yang harus dibaca biar suami cepat bebas dari penjara? Ya doakan pakai bahasa Indonesia
aja ya, lakukan sholat hajat lalu kemudian doakan. Sholat taubat diwajibkan mandi dulu ya Zah? Tidak ya, tidak mandi tidak apa-apa ya. Oke, Ustazah, nenek saya dulu usia 79 tahun, 97 tahun, kadang sholat kadang tidak ya. Kalau dia sudah pikun, selama dia pikun dia boleh tidak sholat. Selama dia pikun dia boleh tidak sholat ya guys, selama dia dalam fase pikun ya. Ustazah, oke, sholat hajat siang hari boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Apakah boleh sholat taubat sehabis sholat duha? Boleh. Teman-teman perhatikan, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya, yaitu sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan siang dan malam. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, habis tahajud boleh, sebelum tahajud boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat witir itu berapa rakaat Ustazah? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Haid lebih dari 15 hari boleh sholat nggak? Wajib sholat. Haid lebih dari 15 hari wajib sholat. Itu namanya istihadah. Ya, nanti hari ke-15-nya mandi, hari ke-16, 17, 18 namanya istihadah. Orang yang istihadah wajib sholat, wajib puasa. Cuman sholatnya orang yang istihadah antara wudhu dan sholatnya nggak boleh terlalu berjarak. Habis ngambil wudhu dia langsung sholat ya. Ustazah, sholat tahajud yang terakhir jam berapa Ustazah? Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa tahajud ya Mbak. Sentuhan dengan anak tiri batal wudhu enggak? Tidak, karena anak tiri itu adalah mahram karena ikatan pernikahan antara kita dengan bapaknya ya. Ustazah, wudhu terus makan batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu ya, kecuali makan minumnya sambil buang angin ya. Ustazah, bayar zakat fitrah ke kakak ipar yang tidak ada penghasilan boleh. Berarti dia fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi uangnya nggak cukup ya teman-teman ya. Ustazah, setelah sholat id boleh langsung sholat duha. Sebagian ulama mengatakan sholat id itu udah termasuk ke dalam sholat duha ya. Ustazah, orang was-was sering lupa, tangan belum dicuci, udah pegang benda lain, bagaimana? Was-was nggak boleh Mbak, itu terlalu was-was nggak boleh, nanti itu adalah was-was dari setan. Nggak usah ragu-ragu, sama dengan buang angin. Oh aku lagi sholat nih, kentut nggak ya? Kok rasa kentut? Nggak usah ya, karena was-was itu adalah perbuatan setan. Abaikan segala bentuk keraguan. Tahajud sama duha apa boleh? Surat pendeknya bebas, seluruh jenis sholat sunnah ya, ayat pendeknya bebas aja, sebenarnya nggak masalah. Walaupun ada ayat pendek yang punya keutamaan, contoh misalnya sholat duha, rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha, tapi tidak demikian juga, boleh aja baca ayat-ayat lain atau surat-surat lain, tidak masalah ya. Ustazah, anak dari adik laki-laki apakah termasuk mahram? Mahram lah, karena dia kan ponakan kita. Ustazah, saya ngeflag 5 tapi belum 15 hari setelah haid. Kalau ngeflagnya belum 15 hari setelah haid, maka itu adalah bagian daripada flag ya, pokoknya batasnya 15 hari. Flag atau haid batasnya 15 hari ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 atau 2 rakaat? Boleh 4, boleh 2. Kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Apakah orang yang pikun wajib bayar fidyah? Orang pikun tidak wajib fidyah, tidak wajib zakat, tidak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman nggak mau puasa, teman-teman mungkin bisa pikun dulu ya. Ustazah, sholat taraweh masing-masing ada imam.
imam karena suami udah meninggal, nggak masalah. Sholat taraweh di rumah sendiri tidak ada masalah, boleh aja ya. Oke, ya boleh aja di rumah sendiri ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, bersentuhan suami istri batal wudu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, iya. Hari ini ada madu, ada. Setelah tanya jawab ini ya. Zakat ke saudara, tapi nggak ada doa, nggak apa-apa. Nggak ada ijab kabul kan maksudnya, nggak apa-apa. Zakat nggak harus ijab kabul kok, oke. Apakah zikir sambil duduk di kursi karena kaki sakit boleh? Oke. Saya mau maaf Ustazah, saya mau madu ya Allah kasihan. Ya setelah tanya jawab ini madu ya. Kita tanya jawab dulu baru ke madu ya. Astagfirullah ya, kasihan kali lah aku bacanya. Oke ya, oke ya, kita lanjut ya. Saya zikirnya duduk, itu gimana Ustazah ya? Zikirnya duduk, nggak apa-apa. Baring pun boleh kalau zikir ya. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Zikir selonjoran, baca Quran selonjoran. Kalau sakit lutut ya boleh sholat selonjoran, sholawat selonjoran, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ustazah, zakat fitrah boleh dikasih ART? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tidak apa-apa walau tangan belum disucikan. Kalau ragu ya teman-teman boleh cuci aja. Ustazah, sholat taraweh di rumah tapi tidak membaca doa, nggak masalah. Tidak pakai Bilal juga nggak masalah. Yang kayak Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil ladzi hayyul ladzi la, itu nggak dipakai, nggak apa-apa. Langsung aja sholat 8 rakaat ya. 2 ya, 2 ya, 2 ya. Totalnya 8 rakaat. Setiap 2 rakaatnya pasang niat dan caranya sama dengan sholat subuh aja, oke? Sama dengan sholat subuh aja ya teman-teman ya. Oke. Ya, pakai iftitah seperti biasa, oke? Oke gitu ya. Ustazah, kalau taraweh 2 rakaat setelah witir ya, ya 2 baru witir. Jadi gini ya, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Cek gula darah tidak batal puasa, oke ya. Ustazah, gimana kalau taraweh dilakukan jam 3 pagi? Nggak masalah. Taraweh itu batasnya adalah azan subuh. Misalnya kita punya anak, kita nggak bisa sholat taraweh habis isya, maka kita tarawehnya misalnya jam 12 kayak gitu ya, atau jam 1 malam, atau biarkan dulu anaknya tidur, nggak masalah ya, karena batasnya adalah azan subuh ya. Taraweh 4 salam boleh nggak Zah? Sebenarnya Rasulullah pernah melakukan sholat malam 4-4, tapi yang lebih kuat adalah 2-2. Makanya Rasulullah pernah bersabda, qiyamul lail matna, sholat malam itu 2-2 ya. Jadi bagusnya 2-2. Tapi kalau teman-teman pengen 4-4 juga nggak masalah. Cuman aku nggak nyaranin karena sangat rawan sekali lupa rakaat. Tapi kalau sholatnya siang, sholat duha 12 langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat bisa. Cuman dia nggak pakai tahiyat awal ya, nggak pakai tahiyat awal. Jadi kalau sholat sunnah di siang hari boleh 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat duha 4 rakaat karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, baca suratnya boleh yang bisa aja ya, ndak apa-apa. Bahwa sholat tarawih itu baca suratnya bebas aja ya. Ustazah, hari ini saya keluar keputihan campur darah
tetap itu batal ya. Kalau campur darah itu bukan keputihan, itu flek ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Boleh tidak melaksanakan sholat duha berjamaah? Boleh. Sholat duha, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, sholat hajat, boleh berjamaah. Ya, yang tidak berjamaah itu hanya sholat rawatib, Mbak. Cabut gigi batal puasa lah, jelas lah. Ya, bagaimana cabut gigi nggak batal? Emangnya cabutnya dalam hati? Ya, cabut gigi pasti batal karena teman-teman akan dihadapkan dengan betadin kumur, dihadapkan dengan lizerin, dihadapkan dengan begini-begini dokternya. Ya batal lah. Oke ya, Ustazah, witir dilakukan langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Suami gak puasa diingatkan tetap gak mau puasa, gak boleh masakin buat dia ya. Kita tidak boleh memberikan makan untuk orang yang tidak berpuasa kalau dia fasik, kalau dia tidak mau puasa. Nanti kalau kita buatkan kita juga berdosa, kita buatkan kopi kita juga berdosa. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan, kecuali dia nggak puasanya karena sakit dan seterusnya. Oke. Ustazah, sholat sunnah apakah harus iftitah? Iftitah itu ndak harus. Iftitah itu sunnah ya. Iftitah itu tidak sampai ke status hukum wajib ya, dia cuma sunnah saja ya. Ustazah, kalau pelupa tidak apa-apa disucikan tangannya, sucikanlah ya. Ustazah, istri saya tahun 2024 belum sempat bayar 4 hari lagi keburu haid. Ya dong, kena fidyah Pak. Jadi gini Pak, jadi tahun lalu misalnya kita nggak puasa 4 hari, lalu kemudian kita nggak ganti karena lalai, boleh dibayar tahun depan 4 hari tapi kena fidyah ya. 4 hari 7 kali 4 2,8 kilo. Masalahnya bapak ini istrinya dari tahun 2024 nggak ganti puasa, maka fidyahnya kali 2 Pak, 2025 2026 berarti 4 hari puasa tambah 8 hari fidyah gitu ya. Ustazah, ngerjakan sholat sunat taubat bagusnya kapan? Siang dan malam boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke ya. Nebu tidak membatalkan puasa karena dia cuma sampai paru-paru, dia tidak sampai ke lambung. Ustazah, oke, habis sholat sunnah tidak berdoa gimana? Nggak apa-apa, cuma kita rugi saja ya. Oke ya. Ustazah, terangkan tentang sholat hajat dan taubat. Sholat hajat itu sholat kalau kita punya hajat, kita pengen suami sembuh, rezeki banyak, anak soleh, hutang banyak, ya lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, setelah sholat doakanlah hajat kita. Yang kedua sholat taubat. Sholat taubat itu sholat kalau kita punya banyak dosa. Lakukan sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Lakukan nanti setelah sholat perbanyak istighfar ya. Sholat hajat itu untuk menjawab keinginan kita, sholat taubat itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh dikerjakan siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar. Boleh berkali-kali, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Misalnya sebelum duha hajat lagi, jam 2 hajat lagi boleh, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Wudu batal nggak kalau makan? Makan minum tidak membatalkan wudu ya. Makan minum tidak membatalkan wudu ya. Ustazah, saya sudah witir setelah taraweh, apakah setelah tahajud saya witir lagi? Nggak usah. Witir itu cuman boleh 1 kali, tidak boleh 2 kali witir itu. Kalau 2 kali dia jadi genap ya. Oke, Ustazah, kalau lagi hamil bulan puasa, ganti puasa atau bayar fidyah?
Cobalah dulu ganti puasa. Kalau anak mbak cuma satu, cuma dua, ya mbak ganti aja puasanya. Ya mbak ganti puasanya. Kalau anak cuma satu, cuma dua, ya ganti puasa mbak ya. Nah kan ganti puasa 330 hari loh mbak. Kecuali kalau seandainya mbak anaknya banyak. Lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan. Baru 8 bulan hamil lagi ya. Lahir lagi anak lagi. Namanya adalah Muhammad Ramadhani ya kan. Nah lalu hamil lagi namanya Muhammad Ramadona, si hamil terus. Nggak bisa mbak ganti puasa itu ya, maka mbak boleh membayar fidyah. Saranku gantilah, jangan cepet-cepet bayar fidyah lah, kan sayang juga kan guys. 7 on kali 30 hari 21 kilo, udah berapa bulan makan itu ya kan. Ustazah berarti kalau fidyah itu oke. Ustazah berarti fidyah kalau ditunda ya kena denda, kalau ditunda lebih tahun itu beda lagi ya. Ibu saya stroke nggak bisa puasa, cara membayar fidyahnya gimana? Ya kan 30 hari ini kan mbak. Ya ibunya stroke udah pikun belum? Kalau dia pikun nggak wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia nggak pikun dia harus fidyah. Satu harinya 7 on kali 30 hari 21 kilo. Beli beras 21 kilo kasih ke fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Segera fidyah ya. Oke. Ustazah, apa memang ada karma untuk istri yang berselingkuh? Jadi sebenarnya apakah karma ada dalam Islam atau tidak? Aku tidak terlalu tahu karena karma itu bukan bahasa Islam. Tapi ada dalil yang menyerupai itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, kebaikan itu. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu juga kembali kepada diri kita. Apakah itu karma? Aku tak terlalu paham karena secara terminologi kita nggak tahu karma. Yang kita tahu adalah pokoknya kalau seandainya ada ya yang kita buruk akan kembali kepada kita. Silakan Mbak Moms ya. Ustazah kalau ngaji pakai Latinnya aja boleh nggak? Jadi begini. Oke, jadi begini. Kalau teman-teman baca Quran cuman pakai Latinnya aja sebenarnya boleh, tapi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan ya, karena kalau teman-teman itu membiasakan jadi nggak pandai nanti teman-teman baca Al-Quran ya kan. Jadi yang tak bisa baca Quran memang wajib belajar sampai bisa ya. Jadi Quran Latin itu untuk teman-teman biar belajar ya kan. Nah jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya kan. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, tapi agar teman-teman pandai baca Al-Quran yang Arabnya. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, menyusui lebih 2 tahun gimana hukumnya? Hukum apa maksudnya? Hukum apa? Hukum apa mbak? Oke ya Ustazah, kalau imam sholat duha anaknya laki-laki boleh, yang penting anaknya sudah balik ya. Yang penting anaknya sudah balik ya Ustazah. Oke, sebentar ya. Ustazah, cara sholat berjemaah itu ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, maka makmumnya diam. Aku ulang, ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Nah, ketika imam panjang kali ayat pendeknya, makmumnya udah selesai Al-Fatihah. Ya, makmumnya dengerin aja imamnya. Oke ya. Boleh menyusui 2 tahun lebih Zah? Fidyahnya atau apanya ini? Oke ya Ustazah, oke ya, bayar fidyah dengan nasi boleh, nggak jadi masalah ya Ustazah. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kalau nggak baca Al-Fatihah, kalau sholat sendiri sholatnya tidak sah, tapi kalau sholat berjemaah masih sah
ya. Ustazah, oke ya, pas taraweh bacaannya bareng imam. Tidak. Jadi ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, baru tuh makmumnya diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Jadi kapan si makmum ini baca Al-Fatihah ya? Kapan si makmum ini baca Al-Fatihah? Makmum ini baca Al-Fatihah saat imamnya baca ayat pendek. Nah, gitu ceritanya. Ya, makmum ini adalah baca Al-Fatihah saat imamnya baca ayat pendek. Ya, paham nggak teman-teman? Oke, Ustazah, oke, aman ya. Iftitah dalam sholat tidak wajib. Jadi kalau teman-teman nggak pakai iftitah itu tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, batas usolli bagi cewek, cowok beda apa enggak? Batas usolli apa itu? Batas usolli. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, iftitah yang pendek gimana? Sampai wa asilah. Tapi ngapain pendek-pendek? Baca aja lagi sampai akhir. Ya, sampai wa ana minal muslimin. Kan nggak susah kan? Baca iftitah doang kan nggak sampai 70 tahun kan cuy. Ya sampailah akhir. Iftitah itu sunnah loh guys, sunnah muakkad loh guys, ya kan? Sunnah muakkad, oke, gitu ya. Ustazah, asar ada qobliyah. Asar ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyah ya. Asar ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyah ya. Ustazah, oke, mukena menutupi jidat nggak boleh ya. Kalau kita sholat, mukena kita tidak boleh menutupi jidat. Ya, artinya tidak boleh kena benda bergerak, kacamata, sorban bagi laki-laki atau topi atau mukena nggak boleh ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, kalau selesai taraweh di rumah, doa apa yang dibaca setelah selesai sholat? Pada dasarnya bebas aja. Yang namanya zikir dan doa itu bebas aja ya Mbak. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, setelah haid puasa terus baru tahu kalau masih ada lendir keruh. Apakah lebih dari 24 jam? Kalau lebih itu haid lagi, batalkan. Kalau kurang itu cuman sisa. Ustazah, aku haid, muncul haid. Aduh, belakangan banyak yang haid gak teratur ya. Itu faktor makanan. Bertahanlah yang teman-teman kayak haid gak teratur atau keputihan atau asam lambung. Bertahan, nanti aku spill madu akasia. Supaya teman-teman membaik ya. Gak capek ngurusin dan menghitung persoalan haid ya kan. Nah, atau yang lututnya sakit, susah sholat taraweh, yaitu bisa minum madu osteo. Biar nggak lelah sholatnya dan nggak kesemutan saat berzikirnya ya. Ustazah, kapan waktu bayar fidyah? Kalau sudah pasti dia udah pantas membayar fidyah, langsung dikeluarkan di bulan Ramadan nggak apa-apa. Misalnya nih orang tua kita sudah pasti tidak mungkin dia berpuasa. Ya kenapa pasti nih? Nah misalnya dia udah tua, nggak mungkin dia puasa. Pasti, nah itu boleh ya. Boleh langsung dibayar setiap hari di Ramadan. Tapi kalau dia cuma sakit demam, sakit covid, kan ada kemungkinan dia bisa ganti ya. Jangan bayar fidyah dulu, nanti aja setelah Ramadan kita bayar. Kita coba dulu ganti gitu loh Mbak. Oke gitu ya. Ustazah, oke bacalah Zah. Coba cepetan ini Mbak. Ustazah, oke sebentar ya. Zikir apa setelah sholat hajat? Terserah ya. Zikir itu terserah aja. Zikir itu bebas aja ya Mbak. Haid 5 menit setelah azan maghrib. Sebelum azan 5 menit sebelum azan itu haid. Kasiannya. Itu kodo guys. Oke 5 menit sebelum azan haid ya. Besok pagi curhat. Ustazah, aku haidnya 30 menit menjelang maghrib. Kasihan deh lu ya, itu tetap batal ya, harus dikodo ya. Oke ya, Ustazah, mukena bolong dikit boleh dipakai sholat nggak? Buka aurat nggak bolongnya? Kalau bolongnya di sini ya nggak boleh dipakai sholat. Kalau bolongnya dekat betis nggak apa-apa dipakai sholat ya. Oke.
Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Menyusui lebih 2 tahun gak masalah. Oh ya, secara hukum gak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sehat ya guys. Ini tulisan kayak rudal kali cuy. Tulisannya kayak rudal. Teman-teman gak mual baca komen sendiri guys. Nggak naik asam lambung guys. Untung aku udah terbiasa. Kalau belum terbiasa vertigo juga aku nih cuy. Cepet kali pun komenannya aku tengok. Oke ya. Ustazah, apakah saat sujud telapak tangan tidak boleh tertutup mukena? Yang tidak boleh tertutup mukena itu adalah kening mbak ya. Kening ya. Nah, kening ya mbak. Tapi kalau tangan masih dibolehkan ya. Sholat sering kentut gimana? Ajak kentut itu bertamai. Tut ya. Jadi kalau sholat sering kentut, di luar sholat mbak kentut nggak? Kalau mbak cuman di dalam sholat sering kentut, saya takut itu was-was. Perasaan was-was. Was-was aja. Nah, ya rasa-rasa kentut. Karena suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku selalu merasa kentut." Ya, maka Rasulullah bilang, "Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan au yajidariha." Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya, ya. Saya minum madu akasia kok jadi muntah ya. Sama kayak aku pada masanya. Madu itu keras. Jadi kalau ada asam lambung dia akan detok, nggak masalah, tidak berlaku pada semua orang. Ada yang nggak sampai muntah, cuman perih saja. Maka campur air putih hangat untuk madunya, untuk pemula yang tidak pernah minum madu. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, kalau nggak pernah minum madu perih perutnya karena madu itu keras ya, makanya dibiasakan minum madu supaya sehat ya guys. Oke ya, sholat tarawih sebelum sholat isya atau setelah isya? Ya, setelah isya lah sholat tarawih ya. Oke, gitu ya guys. Yang udah membaik asam lambungnya yang minum madu boleh tulis di kolom komen supaya teman-teman kita nggak takut. Tuh, vertigo asam lambungku membaik tuh, masya Allah tuh ya. Vertigo dan asam lambungku membaik tuh, masya Allah ya. Yang mau beli madu teman-teman boleh beli di jam 11 nanti. Udah lewat ya, nanti aku spill. Ada yang menarik, madu kita itu sudah terCO ratusan ton di akun kita. Setiap hari terCO ratusan kilo. Dari tadi ada yang nanya madu, aku bilang kita tanya jawab dulu ya. Asam lambungku hilang zah tuh Mbak Tuti tuh kan. Nah, minum madu daripada bayar fidyah cuy. Setiap mau kodo bayar fidyah, mau kodo bayar fidyah. Lebih bagus lagi teman-teman puasa. Ya, hipertensiku turun tuh. Aku jarang-jarang mules tuh, masya Allah tuh Mbak Sela tuh, Mbak Titi tuh kan, masya Allah. Ginjalku membaik tuh, ginjal guys, coba bayangin tuh. Mbak Ervina tuh, ginjalku membaik minum madu akasia tuh kan guys. Apa nggak semangat aku nyepilnya guys, berguna bagi banyak orang tuh. Mbak Kartini, vertigo diabetes akasia. Oke, benjolan pakai madu, ambeien pakai osteo. Oke, coba fokus dulu ya. Kita ada 2 madu. Yang pertama adalah haid yang berkepanjanganku membaik zah tuh kan, masya Allah. Banyak yang membaik guys dengan madunya guys, sangat membantu guys. Udah gitu dapat pahala sunnah lagi ya. Nah tuh asam lambungku membaik minum madu akasia tuh kan guys, banyak banget kan guys. Luar biasa kan. Nah jadi gini, kita ada madu untuk daleman kayak kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung. Ada madu untuk luaran kayak lutut, tulang, kesemutan, ambeien, wasir ya.